Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam jumpa di dalam kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sepanjang malam yang sudah kita lewati, ada banyak hal yang kita alami, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam keadaan yang kuat, sehat selalu. Itu semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, mari pagi hari ini kita akan belajar bersama merenungkan firman Allah untuk menjadi dasar perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Kita mau berserah, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya bersama dengan Tuhanlah kita akan dimampukan. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami umat-Mu bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang baik. Sepanjang malam dalam peristirahatan kami, Engkau sudah pelihara, jaga, lindungi kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga pelihara kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami boleh menikmati kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan terima firman-Mu Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu, bahkan urapi hamba-Mu. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat keadaan kondisi di depan kita adalah kondisi yang tidak baik-baik saja. Akan ada banyak hal yang akan kita temui, ada banyak hal yang akan kita alami yang secara manusia kita tidak akan mampu menjalaninya. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama firman Allah berkata dengan jelas sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita akan diperhadapkan dengan masa yang sulit. Kita akan menemukan keadaan yang sulit, sukar dalam keadaan kita manusia. Karena dalam ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pengfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Inilah keadaan yang akan kita temui hari-hari ke depan. Akhir zaman nanti kita akan masuki di mana hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang sukar. Tapi pada pagi hari ini apa yang harus kita buat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita sadar dengan keterbatasan kita, kita sadar dengan kemampuan kita punya batas. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kita mari untuk kita selalu berharap, selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun keadaan yang kita hadapi, keadaan yang kita jalani adalah keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Di dalam Yeremia 17, dengan jelas firman Allah berkata dalam Yeremia 17, pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Di sana firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita membandingkan pembacaan kita dalam 2 Timotius 3, di sana dikatakan keadaan yang sukar. Tetapi dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 firman Allah berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan ini akan kita terjadi, dan ini akan kita alami dalam setiap kehidupan kita, walaupun kita masuk di hari-hari sukar. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita menaruh harapan hidup kita hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, walaupun di depan kita sana kita akan temui masalah yang sulit, kita temui masalah yang sukar, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau menjadikan Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Kita mau mengandalkan Tuhan.
Karena firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita berharap dan mengandalkan kepada Tuhan dalam setiap hidup kita, maka Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Kita akan dimampukan untuk menjalani hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar yang ada di depan kita. Bahkan di dalam Injil Matius, sebagai pembacaan kita terakhir pada pagi hari ini, Injil Matius pasal yang ke-11 dengan jelas firman Allah berkata, Yesus berkata mengundang saya dan saudara di dalam ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari Yesus mengundang saya dan saudara untuk datang kepada Dia. Di tengah-tengah hari yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang sukar hari-hari ini, kita tidak akan pernah mampu untuk menjalani. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kenapa Tuhan mengundang kita? Karena Tuhan tahu keterbatasan kita. Kenapa Tuhan memanggil kita untuk kita percaya kepada Dia? Karena Tuhan tahu kemampuan kita tidak akan pernah mampu untuk menjalani hidup hari-hari ini. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sudah belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hari-hari yang ke depan ini Tuhan adalah hari-hari yang sulit sukar untuk kami hadapi Tuhan. Tapi kami bersyukur kepadamu. Kami memiliki Allah yang luar biasa dalam Yesus Tuhan kami. Engkau memanggil kami, Engkau mengundang kami untuk memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu Tuhan kami selalu berharap mengandalkan kekuatan yang ada dalam kehidupan kami. Tapi hari-hari ini Tuhan kami mau selalu berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Sebelum kami akhiri doa kami pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, memberkati pakai mereka Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai usia lanjut dipelihara, diberkati oleh Engkau Tuhan. Apapun masalah, apapun persoalan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau bela Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam usaha mereka Tuhan, Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan. Yang lemah Tuhan Engkau mau kuat, yang susah dihiburkan, yang sakit diberikan kesembuhan. Masalah apapun yang dialami oleh umat-umat-Mu Tuhan, marilah Tuhan Engkau bela mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebelum kami melangkah di hari yang baru Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berjalan bersama kami dengan sepanjang hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami akan akhiri doa renungan pada pagi hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.